Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Banyumas, yang kami hormati Profesor Akodim Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Komite SMA Negeri 1 Banyumas, yang kami hormati tim akreditasi sekolah, para wabah, Bapak, Ibu, dan karyawan Satgas COVID-19 SMA Negeri 1 Banyumas, panitia akreditasi, dan para siswa yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya, sehingga di pagi hari ini kita bersama masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik di SMA Negeri 1 Banyumas hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, susunan acara awal kegiatan visitasi dari sekolah 2020 Senin 23 November SMA Negeri 1 Banyumas. Susunan acara pertama, pembukaan. 2, menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3, sambutan kepala sekolah dan paparan kinerja sekolah. 4, sambutan tim asesor. 5, doa penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama, marilah acara temu awal kegiatan visitasi dari sekolah 2020 kita buka bagi yang beragama Islam dengan membaca basmalah, yang non-Islam menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah bisa menjadikan lancar acara ini dari awal hingga akhir. Dilanjutkan acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Akhirku, tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita Indonesia bersatu, hiduplah negeriku, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hidup Indonesia Raya. Hadirin dimohon dilanjutkan acara yang ketiga, sambutan kepala sekolah dan paparan kinerja sekolah. Kepada kepala sekolah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asesor, Pak Ucok, Dr. Ucok Nuzul Imanto MPDI, dan juga Bapak Supriyanto yang juga saya hormati, segenap sivitas akademika SMA Negeri 1 Banyumas, yang juga kami sayangi, kami cintai, kami banggakan, serta Bapak pengurus Komite SMA Negeri 1 Banyumas yang berbahagia. Bersyukur pada hari ini, Senin 23 November 2020, kita masih dapat bertemu, walaupun secara virtual, insya Allah dalam keadaan sehat, sehat lahir, sehat batin. Amin. Itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sudah seharusnya kita mengucapkan rasa syukur dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Salawat salam juga semoga selalu terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bekerja sama, yang telah menyumbangkan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk kemajuan SMA Negeri 1 Banyumas. Bapak Ibu tentu masih ingat 5 tahun yang lalu kita melaksanakan akreditasi, dan tahun ini sudah saatnya kita laksanakan akreditasi kembali untuk memotret kondisi sekolah kita. Yang kedua, saya aturkan selamat datang kepada Pak Ucok dan Pak Supri selaku asesor di sekolah kami. Mohon bimbingannya Bapak, karena sejatinya akreditasi ini memang merupakan upaya penjaminan mutu secara eksternal, namun demikian secara internal kami sudah berupaya untuk selalu memedomani 8 SMP. Adapun hasilnya nanti seperti apa perkembangannya setelah 5 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2015 kami melaksanakan akreditasi, maka 2 hari mulai hari ini dan besok kegiatan ini sangat-sangat berarti bagi kami. Oleh karena itu kami mohon bimbingan pembinaan dari Pak Supri dan Pak Ucok demi kemajuan dan perkembangan SMA Negeri 1 Banyumas lebih meningkat lagi. Selanjutnya, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa tadi pembawa acara menyampaikan posisi saya di sini PLT Bapak. Ya. Walaupun PLT memang ini amanah yang kita harus laksanakan, oleh karena itu kami bersinergi bersama teman-teman. Mudah-mudahan yang sudah kami upayakan ini bisa menghasilkan yang terbaik. Allahumma amin. Amin. Selanjutnya, kalau tadi disampaikan kami langsung pada paparan kinerja, baik. Untuk selanjutnya kami sampaikan
di profil sekolah kami. Sudah bisa terlihat nih Bapak untuk tayangan kami? Ya, nah. Baik. SMA Negeri 1 Banyumas ini pada mulanya adalah Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan atau SMPP, berdiri pada 1974. Selanjutnya, 3 tahun kemudian pada 1977 terjadi perubahan dari nama SMA menjadi SMU. Lalu pada Januari 2001, semua organisasi dan tata kerja SMU ini diatur oleh Pemda Kabupaten sehubungan dengan adanya otonomisasi daerah. Dan kita masih ingat pada transisi 2016-2017 itu dari pengelolaan di kabupaten transisi ke provinsi, ya. Kemudian nama sekolah kami yang semula SMA Negeri Banyumas diminta untuk ditambahkan kata angka 1 di situ menjadi SMA Negeri 1 Banyumas. Dan memang ini satu-satunya di Banyumas, belum ada yang kedua. Ini Bapak kurang lebih sejarah sekolah kami. Kemudian untuk visi dan misi sekolah kami terwujudnya peserta didik yang sehat, unggul, luhur, terampil, kreatif, berbudaya, dan cinta lingkungan dilandasi iman dan takwa. Untuk mencapai visi tersebut, ada beberapa visi yang kita akan laksanakan dan terus kita upayakan. Yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan berwawasan iptek dan imtak. Kemudian yang kedua, meningkatkan prestasi siswa dalam bidang akademik dan non-akademik. 3, menyelenggarakan pendidikan karakter yang berlandaskan agama dan akhlak mulia. 4, menyelenggarakan pendidikan keterampilan dan pengembangan kewirausahaan. 5, menyediakan wahana pembinaan dan pengembangan apresiasi seni, keagamaan, olahraga, dan karya ilmiah. Yang keenam, menyelenggarakan pendidikan yang berwawasan lingkungan. 7, mendidik dan melatih untuk berperan aktif dalam pelestarian fungsi lingkungan. 8, menyelenggarakan kegiatan pelestarian dan pengembangan keanekaragaman hayati. 9, menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sampah. 10, mengembangkan penelitian berbasis lingkungan. Perlu kami sampaikan bahwa visi sekolah kami ini sudah mengalami perubahan dari beberapa waktu yang lalu karena menyesuaikan dengan dinamika perkembangan sekolah kami yang memang beberapa waktu yang lalu berhasil meraih predikat sebagai sekolah adiwiyata nasional, sehingga kami tambahkan untuk mencapai itu di dalam visi kami ada cinta lingkungan. Dan tentu saja di dalam misi juga kita cantumkan upaya-upaya tersebut seperti yang tadi sudah kami sampaikan. Selanjutnya, ini terkait dengan struktur organisasi di sekolah kami, Bapak. Ada beberapa teman yang ini bekerja sama untuk membesarkan SMA Negeri 1 Banyumas. Ada Kepala Subbagian Tata Usaha, ini pelaksana tugasnya adalah Bapak Sugiman SPD. Nanti kalau Bapak Pirso di pertemuan kita secara virtual ini yang wajahnya seperti ini, ya, ini Pak Giman, Bapak. Ini PLT Kasubag TU. Kemudian yang di Wakakurikulum ini Pak Priyotno SPD. Kemudian Wakasarpras Pak Teguh Suradi SPD. Wakakesiswaan Ibu Satri Yulianti SEMSI, Wakahumas Bapak Warkim SPD MPD, kemudian Kepala Penjamin Mutu Bapak Dr. Andes Slamet Riyadi. Nah, ini yang alhamdulillah kemarin kita komunikasi di grup WhatsApp, ya, Bapak sudah komunikasi, tapi lebih jelasnya wajahnya seperti apa. Nah, ini wajah-wajah beliau yang
selalu penuh semangat nih. Selanjutnya untuk Kepala Lab Bahasa Ibu Krisnawati SPD, Kepala Lab Kimia Ibu Mutia Estina Hanum SPD, Lab Fisika Bapak Mudakir SPD, Biologi Bapak Mulyarno, dan Komputer ini Didi Arif Prabowo MPD. Ini yang paling tidak selalu kita koordinasi agar kemudian langkah selanjutnya ya kita komunikasikan kepada teman-teman semuanya sehingga bisa bersinergi bersama dan semua kondisi. Kemudian untuk selanjutnya program layanan pendidikan di sekolah kami ini membuka 2 program peminatan yaitu MIPA dan IPS. Untuk masing-masing level baik kelas 10, 11 maupun kelas 12 itu MIPA 8 kelas, IPS 4 kelas. Sehingga dari masing-masing level yang total 12 kelas seluruhnya ada 36 kelas atau 36 rombel. Kemudian untuk program unggulan Bapak, di sekolah kami yang menjadi program unggulan adalah yang pertama peningkatan mutu dan prestasi baik akademik maupun non-akademik. Kemudian ada peningkatan pendidikan karakter karena memang tugas kita di lembaga pendidikan itu ke depan diharapkan untuk dalam proses pembelajaran anak-anak kita lebih dikuatkan lagi untuk pendidikan karakter. Kemudian peningkatan budaya cinta lingkungan sesuai dengan visi yang ada di sekolah kami. Sekolah sehat, aman, nyaman, indah, rapi, dan bersih. Kemudian juga dalam rangka menumbuhkan nasionalisme, ada program unggulan peningkatan kesadaran semangat dan jiwa nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air. Selanjutnya untuk Sarpras, alhamdulillah sekolah kami sudah memiliki fasilitas yang cukup lengkap untuk memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak kami. Ada yang terkait dengan kegiatan keolahragaan, kemudian penguasaan IT, komputer, lab komputer, perpustakaan, lalu ada lab lengkap Bapak, ada kimia, biologi, fisika, kemudian yang ini lapangan olahraga yang bisa untuk sepak bola. Kemudian yang belum ada mungkin kolam renang ini. Ya, baik. Terus yang berikutnya, ya. Lalu ini ruang kelas, Bapak, ruang kelas. Nah ini mohon maaf, fotonya diambil pada saat belum pandemi, sehingga tampak anak-anak ini semangat sekali nih kalau diminta untuk belajar secara ini baik serius maupun yang ini berarti anak diminta untuk mandiri nih, membentuk kelompok-kelompok seperti itu Bapak. Kemudian yang selanjutnya, nah ini masih terkait dengan Sarpras, ada gazebo, ini tempat belajar yang juga nyaman. Ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk literasi juga untuk anak-anak, balai siswa yang di sini juga jaringan internetnya cukup bagus sehingga anak-anak juga bisa memanfaatkan balai siswa ini untuk belajar di luar kelas. Kemudian ada kantin. Nah, ini di masa pandemi ini kantin praktis tutup nih, jadi memang aktivitas kantin tidak dilaksanakan, tetapi kita ada Bapak dengan kondisi yang Bapak bisa perso di foto ini, kondisi yang bersih, kantin sehat. Kemudian ini taman, toilet, terus ini markasnya teman-teman pengabdi dan perawat lingkungan. Kami mengistilahkan teman-teman pelaksana kebersihan itu sebagai PPL, pengabdi dan perawat lingkungan. Ini ada markasnya Bapak. Sehingga kalau jika mereka nyaman, insya Allah dalam bekerja sebagai garda depan kebersihan di lingkungan sekolah kami juga bisa maksimal. Harapannya seperti itu. Kemudian ini masih terkait dengan Sarpras. Ya, Grahalaga, ada lobi, Sanggar Pramuka, klinik center yang nanti di kegiatan persiapan PTM ini bisa menjadi ruang yang sangat mendukung dalam pelaksanaan PTM nanti, karena kalau tidak salah
di persiapan PPM itu sekolah harus menyiapkan satu ruang isolasi ketika setiap hari warga sekolah yang hadir harus dicek suhunya melampaui batas normal. Sekolah menyiapkan ruang isolasi, nah kami akan tempatkan di sini. Dan ada rencana untuk persiapan PPM juga, semoga bisa lancar. Dan ini masih tentang Sarpras. Selanjutnya, nah tentang data pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik atau guru-guru kami berjumlah 63 orang. Sedangkan untuk tenaga kependidikan di ketatausahaan ada 30 orang. Itu terbagi ada layanan administrasi, layanan perpus, layanan lab, layanan-layanan khusus yang lain termasuk kebersihan dan keamanan. Selanjutnya untuk data siswa, 3 tahun terakhir, tahun 2018-2019, ini MIPA 774, IPS 390, total 1164. Ini kondisi tahun 18-19. Kemudian di 2019-20 itu total 1288 dengan rincian MIPA 854, IPS 434. Selanjutnya di tahun yang sedang berjalan ini jumlah siswa kami sekitar 1287 dengan rincian MIPA 862 dan IPS 425. Ini Bapak, ini yang sedang kita jalani dan terbagi menjadi 36 rombel tadi. Selanjutnya prestasi 3 tahun terakhir cukup membanggakan. Ada juara 3 Mekayu Duta Wisata Banyumas 2018, juara 1 Kakang Duta Wisata Banyumas 2018, juara 2 Sinden Idol kategori pelajar 2018. Kemudian ini ada pemenang LBB PPI Cup 2019. Lalu Jumbara ini dari Expo Pramuka, PMR Bapak, PMR. Jumpa Bakti Gembira di tingkat kabupaten sebagai juara umum. Kemudian nah ini yang sebagai pramuka terbiak. Masih lanjut dengan prestasi anak-anak kami, ini juara 1 robotik live, juara 4 robotik micro follower. Ini ada Pak Cip. Juara gudeg tergiat, juara 2 Popja cabang renang, juara 3 Festival Karawitan Banyumas, dan ini yang baru dilaksanakan pada pekan lalu, juara 1 Festival Karawitan tingkat Kabupaten Banyumas, sekaligus ini pengendang terbaik untuk yang ini. Ini galeri kegiatan yang kami laksanakan. Jadi kalau Bapak melihat foto-foto ini memang kami melaksanakannya ini sebelum pandemi ini, apel pagi. Nah sekarang tetap ada kegiatan semacam itu tapi di ruangan. Itu bentuknya briefing dan doa pagi bersama setiap pagi. Rapat dinas, lomba pembina pramuka, Jumat bersih masih kita laksanakan. Kalau Jumat itu Jumat ceria, di situ ada olahraga, ada kebersihan, kegiatan yang terkait dengan peningkatan kompetensi teman-teman dalam penguasaan IT. Kita adakan Diklat Office 365. Kemudian juga dalam rangka kemitraan bersama komite, kami juga laksanakan koordinasi dengan komite. Ini beberapa dokumentasi terkait dengan kegiatan guru dan sekolah. Secara gembira, bantuan kepada korban bencana bagian dari kompetensi sosial kita. Kemudian diseminasi dengan teman sejawat, pendampingan. Nah, ini yang dengan adanya pandemi ini memang anak-anak masih pembelajaran jarak jauh. Namun demikian, kita tetap memberikan perhatian. Dan alhamdulillah dari pemerintah pusat juga dalam hal bantuan kota. Dan ini mudah-mudahan ini memperlancar
anak-anak dalam mengikuti PJJ. Rapat dinas IHT media pemilihan. Selanjutnya untuk galeri kegiatan siswa, baik itu yang terkait pembelajaran, ekskul, Olimpiade Sains Nasional, Parade Peringatan HUT RI, pentas seni HUT sekolah, lomba akademik dan non akademik. Ini rangkumannya gitu. Selanjutnya supaya ini ada variasi nih dalam kami mempresentasikan. Monggo Bapak silahkan kita simak bersama profil SMA Negeri 1 Banyumas.
Demikian dapat profil yang kami sampaikan. Teman-teman, semangat ya. SMA. Semangat. Jaya. Menjadi semangat. Asik. Pak Supri dan Pak Ucok, tadi ketika melihat tayangan profil, ada keharuan yang mendalam. Karena profil ini kita buat sebelum masa pandemi, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, sehingga kerinduan anak-anak untuk belajar di sekolah dan kerinduan kami untuk bertemu belajar bersama dengan anak-anak bisa segera terwujud kalau memang amin. Jalan-jalan ke Bekasi, bawa buah untuk Manisa. Selamat melaksanakan akreditasi, semoga lancar, bermanfaat, membawa kesuksesan. Amin. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada banyak hal kurang berkenan. Mohon masukan, saran, bimbingan dari Pak Ucok dan Pak Siti. Dengan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Bapak Ibu. Dilanjutkan acara yang keempat, yaitu sambutan dari tim asesor. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Ucok Nusul atau MPDI. Padanya dipersilakan. Checking suara dulu, bisa diterima Bu Kepala ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di awal ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kenikmatan iman dan kenikmatan umur sehingga kita masih bisa mengabdikan diri kita di dunia pendidikan dalam rangka kita mencerdaskan anak-anak bangsa. Salam salam senantiasa kita panjatkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa risalah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi fid dunya wal akhirah. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Banyumas, Bu Erlin Retnovianti SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Aris Budiarto SPD selaku komite. Yang saya hormati Bapak Dwi Susanto SPD selaku komite pula. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Tata Usaha, dan tim dari SMA Negeri 1 Banyumas. Dan terkhusus kepada senior saya ini Bapak Pri selaku asesor. Pada kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan selamat kepada SMA Negeri 1 Banyumas yang pada kesempatan hari ini dan besok divisitasi oleh asesor Ban SM, dan visitasi ini begitu istimewa karena di masa pandemi istimewa bagi saya berdua dengan Pak Pri karena ini pengalaman pertama menjadi asesor secara daring. Dan ini juga mungkin pengalaman bagi Bapak Ibu dan Bu Kepala visitasi daring juga. Dan memang memakan energi pikiran yang besar di semua pihak. Dan inilah menjadi sebuah dinamika kita semua menjadi tidak gagap dalam hal iptek. Sekalipun saya juga harus belajar banyak dengan anak saya dan mungkin sama dengan Pak Tri juga. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau di awal kita harus melakukan
syarat administrasi pemenuhan mutlak atau ICM, ya, itu ada 5 hal, yang 5 hal ini sudah mendapatkan, kalau bahasa kerennya, dispensasi oleh Ban SM bahwa semua syarat itu harus tegas sebenarnya. Tetapi nanti saya juga akan mengulang lagi dari masing-masing ini, karena data yang saya peroleh masih belum lengkap, tetapi kami melaporkan kepada Ban SM pada posisi yang normatif. Karena kita yakin SMA Negeri 1 Banyumas dengan tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Kepala, semuanya mewakili. Dan saya nanti akan diberi linknya tentang sekolah ini memiliki izin operasional, itu sudah saya centang dengan Pak Tri. Termasuk kepala sekolah madrasah memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atau calon kepala sekolah atau madrasah, ini juga sudah saya tentang. Sekolah madrasah pernah meluluskan siswa, ini sudah jelas karena reputasi dari tahun awal berdiri. Kemudian sekolah madrasah menyelenggarakan alokasi waktu proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Kemudian yang kelima, sekolah madrasah menyelenggarakan seluruh mata pelajaran yang diwajibkan sesuai kurikulum nasional di seluruh kelas. Dan ini sudah saya centang semua, sehingga pada kesempatan ini semuanya bisa dijalankan, tetapi nanti saya akan masih meminta bukti fisiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, Senin dan hari Selasa kami secara daring meminta dan memohon data yang bisa digali baik dari telaah dokumen maupun wawancara dan observasi dan angket, ini akan kami lakukan, dan saya berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar. Karena berbeda dengan akreditasi sebelumnya, kalau kita di pilot proyek IASP 2020 ini, komponen SMA atau madrasah aliyah lulusan itu ada 11 instrumen, yang kedua ada 7 instrumen, yang ketiga mutu guru ada 4 instrumen, manajemen sekolah ada 13 instrumen. Sejumlah 35 butir. Yang ini nanti kalau dalam 2 hari ini kami melakukan pendataan, wawancara maupun observasi, akan menghasilkan sebuah simpul kalau peringkat akreditasi itu 91 sampai dengan 100 akan mendapatkan A atau unggul, 81 sampai 90 B atau baik, 71 sampai dengan 80 C atau cukup, atau di bawah 71 berarti tidak terakreditasi. Ini masih sama untuk peringkat akreditasinya. Dan yang berikutnya, kami hadir di daring ini dengan Pak Pri adalah dengan surat legal dari Ban SM Provinsi, dan surat itu sudah kami kirim juga melalui PDF kepada Ibu Kepala, yaitu nomor 35 /Ban SM strip JTG Romawi 9 /2020. Sehingga kehadiran kami adalah kehadiran yang legal begitu. Kemudian yang selanjutnya, untuk tujuan akreditasi sebagaimana tadi sudah disampaikan juga oleh kepala sekolah, sebagai informasi tentang kelayakan dasar dari sebuah sekolah dalam hal standar nasional pendidikan. Kemudian yang kedua adalah untuk memenuhi peringkat akreditasi.
yang ketiga adalah untuk menentukan mutu sekolah, dan yang keempat adalah untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam bentuk akreditasi. Ini yang dapat kami sampaikan, dan nanti untuk melengkapi dan menyempurnakan akan disampaikan oleh senior saya Pak Suprianto. Kemudian untuk 2 hari ini kita semua berharap dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit, dan protokol kesehatan tetap kita jalankan sehingga tidak menjadi berita viral di lingkungan sekolah yang akan kita akreditasi ini, dan semuanya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, nanti langkah-langkah selanjutnya kita komunikasikan dengan baik pada kegiatan selanjutnya, dan nanti akan ditambahkan oleh beliau Bapak Suprianto. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cocok, saya nambahin. Apa enggak usah? Oke, silakan Bapak. Oke, silakan ditambahkan Bapak. Menyempurnakan. Sebenarnya sudah sempurna sekali sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ketua Komite yang saya hormati, Ibu dan Bapak Guru SMA Negeri 1 Banyumas yang saya hormati, dan Ketua saya Pak Ucok yang saya hormati. Sudah banyak tadi disampaikan oleh Pak Ucok tentang 2 hari ini kami berdua akan melakukan visitasi untuk penggalian data. Penggalian data itu kami lakukan lewat satu observasi. Yang kedua lewat telaah dokumen. Yang ketiga lewat wawancara. Dan yang keempat angket. Untuk angket itu tidak semua butir, tetapi hanya butir nomor 2 dan nomor 4. Untuk itu, karena angket ini diisi oleh siswa, nanti mohon untuk disiapkan untuk Pak Ucok itu minimal 10, untuk saya juga 10, jadi 20. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada visitasi daring ini sebenarnya boleh Ibu dan Bapak komite atau apa dari rumah, boleh dari rumah, tidak harus ngumpul di sekolah. Tetapi karena ini sudah ngumpul di sekolah, ya ini bukti kekompakan ya. Tetapi tetap protokol kesehatan tetap untuk ditaati, pakai masker, kemudian social distancing, kemudian jangan lupa disiapkan hand sanitizer. Kemudian file-file sudah banyak dikirim ya ke kami ya, sudah banyak banget yang dikirim. Untuk yang terakhir profil ya, tolong dikirim ya Bu. Profil. Kemudian untuk selanjutnya nanti pada saat observasi, pada saat wawancara, mungkin wawancaranya juga dengan sekalian observasi begitu. Hal-hal yang sekiranya di Sispena itu belum lengkap, ya tolong nanti ditunjukkan. Ditunjukkan sekiranya bukti fisik yang berupa print out itu kurang lengkap, kami membacanya juga kurang lengkap, bisa ditunjukkan lewat file. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan kemarin, bahwa sekolah wajib membuat satu folder. Folder yang isinya 4 folder, yang masing-masing folder itu mulai peningkat mutu siswa, kemudian proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen. Itu isinya 4 komponen itu, yang masing-masing komponen dibuat satu folder sendiri yang berisi
file-file yang mungkin sangat banyak, menghabiskan mungkin puluhan giga. Itu untuk untuk daya dukung bukti fisik yang nanti kami bisa simpulkan ya. Berdasarkan profil tadi kami percaya ya SMA Negeri 1 Banyumas sudah sangat baik. Apalagi diawali tahun 2015 ya Bu Erlin ya, dengan nilai 95 berapa Bu Erlin? 95,4 apa 94,9. Ya mudah-mudahan bukti fisik yang sudah Ibu dan Bapak siapkan nanti ini lebih baik dari tahun 2015. Tapi memang tahun 2015 sebuah kewajiban sebagai sekolah RSBI harus minimal 95. Mudah-mudahan ini sekarang lebih baik ya Bu ya. Tapi lebih baik sempurnanya masa harus nilai 100 kan? Nanti sempurna sekali. Pak Ucok itu saya kira ya yang bisa saya bantu menambahkan. Untuk selanjutnya nanti mekanisme untuk hari ini dan besok Pak Ucok yang menyampaikan. Setelah temu awal ini selesai terus mau seperti apa. Itu tambahan saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jalankan OKG. Tapi supaya semangat, saya kira berdiri Pak. Monggo berdiri semangat. Yuk semangat angkat tangan semuanya. Berani ya. Kalau saya mengucapkan selamat jawab 3 kali pasti setelah itu kita lanjutkan dengan topik SMA. Kita mulai ya. Selamat pagi. SMA. Semoga. Jaya. Sekolah di Semoga. Asik Kerja di Semoga. Asik rasanya. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah pada acara yang terakhir, yaitu doa. Dalam hal ini doa akan dipimpin oleh Bapak Slamet Riyadi SPT. Bapak Slamet Riyadi di Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa sallim ala alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sayyidan hamdan ya'lam hamdan yafi 'amahu wa yakfi masjid. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi wa atubu. Ya Allah, ya Rabbi, mempersembahkan pujian hanya untuk salawat dan salam semoga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Rabbi, ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa dan kesalahan orang tua kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan para pemimpin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah kasih sayang kepada kami yang sedang mengikuti acara pendidikan akreditasi. Jadikanlah SMA dan masjid menjadi sekolah yang berprestasi baik di bidang akademik maupun akademik. Jadikanlah siswa-siswi SMA Negeri Banyumas menjadi siswa-siswi yang unggul, luhur, terampil, kreatif, dan cinta lingkungan yang dilandasi iman dan takwa.
Jadikanlah para pendidik-pendidik kami selalu dalam lindungan ya Allah. Jadikanlah SMA Banyumas ini menjadi sekolah yang mampu bersaing di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Ya Allah, semoga nilai yang diperoleh SMA nilai yang baik. Ya Allah, ya Allah. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang paling bersyukur atas segala nikmat-Mu, dan jauhkanlah kami dari siksa-Mu. Ya Allah, yang Maha Mengabulkan. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, cara telah kita lalui. Ini berarti acara pengawal kegiatan masih dari sekolah 2020 telah selesai. Untuk itu, waktu selanjutnya kami serahkan kepada tim asesor dan tim akreditasi sekolah. Dan dari saya selaku pembawa acara, apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesarnya. Kami akhiri ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.